Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, dan rekan semua, terima kasih atas kehadirannya. Kami dari RUMBES, Rumah Berdaya Zokah, bersama IPMA, Indonesia British Mind Academy, yang posisinya ada di British. Jadi Indonesia British Mind Academy adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh Yayasan Zokah bersama orang Indonesia yang berada di Inggris. Dan kami mengadakan lembaga ini untuk pengembangan kegiatan pelatihan, serta berbagai hal yang bisa kita bawa dari luar negeri untuk pengembangan diri orang Indonesia di Indonesia. Nah, IPMA dan RUMBES kali ini memberikan sebuah program yang Bapak Ibu bisa ikuti, di mana program ini adalah program untuk terapi komunikasi bahasa Inggris. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena dari kajian kami, dan kami dulu punya program yang dikembangkan oleh rekan-rekan di iTalk dan Rumah Berdaya Zokah, namanya English Trans Language atau ITL. Dan mirip dengan English Communication Therapy atau ICT yang sekarang dikembangkan, ini adalah program untuk membantu masyarakat Indonesia yang sebenarnya sudah bisa bahasa Inggris kalau dia sudah lulus SMA atau SMK atau kelas sejenisnya. Minimal orang sudah 6 tahun berbahasa Inggris atau bahkan ada yang dari SD. Jadi kemungkinan 9 tahunan lah bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris 9 tahun sering sekali orang nggak blank, belum bisa bicara apapun. Padahal sebenarnya memorinya sudah ada di dalam dirinya. Jadi pertanyaan mengapa dia tidak bisa bahasa Inggris, bahkan ada yang sampai sama sekali cuma bisa ngomong I love you aja gitu. Jadi pertanyaannya kemana memori tersebut? Jawabannya ada, tapi dia tersuppress bahasa terapinya, bahasa subconscious terapinya, terapi bawah sadarnya, dia tertekan di bagian dalam dan tidak bisa keluar karena ada faktor psikologis di dalam pikirannya yang menghalangi data itu keluar. Jadi saat kita mencoba melakukan recall kembali memori tersebut, memori itu tidak bisa keluar karena ada memori psikologis yang menempel di situ. Dan di dalam pelatihan kita, di dalam sesi terapi kita, kita akan membebaskan bagian itu keluar, bagian blok yang menghalangi itu, dan agar keluar program memorinya sehingga mudah di-recall. Dan itu yang akan kita lakukan. Dan itu kita tawarkan pada Bapak Ibu untuk bergabung, yuk terapi. Mengapa bahasa Inggris penting? Tentu di samping yang Muslim, di samping bahasa Arab, bahasa Inggris penting. Mengapa? Setidaknya ada 7 hal. Pertama, karir. Untuk mereka yang di swasta, ini sangat diperlukan. Tentu mereka di sektor publik mungkin tidak terlalu diperlukan ya, terutama kalau sektornya benar-benar melayani publik. Tapi kalau sektornya masuk ke sektor yang berhubungan dengan luar negeri, tentu ini sangat mempengaruhi karir. Dan ternyata saat ini berlangsung untuk keduanya. Mengingat pertama edukasi. Edukasi orang itu pertama di tahun-tahun 2010-an gitu, kita menerima berita bahwa beasiswa untuk ke luar negeri sebenarnya ruangnya banyak, tapi beasiswa untuk ke dalam negeri penuh. Seorang pegawai negeri katanya ngantri untuk bisa dapetin beasiswa ke universitas negeri. Tapi begitu masuk ke universitas swasta yang di luar negeri, sebenarnya beasiswa dari departemen cukup banyak ya. Tapi sayang sedikit yang memanfaatkan. Mengapa sedikit? Karena orang Indonesia bahasa Inggrisnya banyak yang amburadul, masih amburadul. Riset dari English API ya, English Proficiency Index mengatakan orang Indonesia kemampuan bahasa Inggrisnya urutan 74 dari 100 negara. Jadi di bawah loh. Jelas kalah dengan Singapura dan Malaysia yang memang dijajah Inggris. Sehingga kemampuan bahasa Inggris kita bermasalah. Yang ketiga, internet. Internet itu kan media belajar kita. Media belajar kita, dan sayang kontennya 80% bahasa Inggris. Hanya sedikit yang di Indonesiakan. Akibatnya akses pada
pendidikan atau informasi di internet menjadi kurang accessible bagi sebagian orang. Keempat, pergaulan internasional sudah nggak bisa dipungkiri sekarang. Bahkan Indonesia sudah masuk ke banyak orang asing datang dan sebagainya. Kalau kita tidak masuk ke sektor ini, berbahaya kita. Kita akan kalah kompetensi kita hanya gara-gara kemampuan bahasa Inggris. 5, jelas bahasa ilmiah. Hampir semua laporan jurnal ilmiah, kecuali yang dikeluarkan oleh dalam negeri, luar negeri bahasanya bahasa Inggris. Akibatnya kita jadi ketinggalan berita. Nah, update informasi. Kedua ini sudah pasti menggunakan bahasa Inggris. So, dengan kata lain, kalau Anda kehilangan tidak bisa bahasa Inggris, atau kurang menguasai bahasa Inggris, maka kita kehilangan karir kita, kehilangan kemampuan bisnis kita, kehilangan kemampuan korespondensi pengembangan usaha kita, dan artinya kita akan ketinggalan banyak hal. Disitulah Jack Ma cerita, why I learn English. Kata Jack Ma, karena saya perlu kembangan bisnis. Saya menyukai culture orang lain, sama kaca-kaca mereka yang berbahasa Inggris, dan dengan itu saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Dengan cara itu juga saya bisa membangun jaringan bersama mereka. Dengan bisnisnya Alibaba, dia mengembangkan jaringan sampai luar negeri dan sampai seluruh dunia, sehingga namanya pun dikenal bukan hanya di Cina, tapi di dunia internasional. Jack Ma sudah banyak diinterview oleh para pewawancara yang dari luar negeri, bahkan sudah sering diundang ke beberapa negara. Dengan kemampuan bahasa Inggrisnya, dan apalagi dia dulu guru bahasa Inggris ya, gitu. Dengan kemampuan Inggrisnya lah dia membuat perubahan. Jack Ma mengakui why I learn English because so many opportunities, selalu banyak kesempatan yang dia dapatkan karena dia berbahasa Inggris. So, dengan kata lain, terutama Anda yang hari ini berbisnis, Anda hari ini pelajar, Anda hari ini guru, Anda hari ini apapun profesi Anda, menguasai bahasa Inggris is a must. Of course, menguasai bahasa Arab juga must. Jadi, two language ini harusnya kita kuasai, menjadi wajib. Itu kita kuasai, apalagi suatu saat mereka yang ustadz harus berdakwah di negeri Eropa. Di saat itulah bahasa Inggris sangat diperlukan. So, English is a must. No option. Nah, pertanyaannya, kemana memori belajar kita yang kita sudah tidak dapatkan selama 6 tahun ini? Mari kita lihat kondisi bagaimana pikiran kita bekerja. Ada external event, ini awal-awal belajar nih ya. Kemudian dimasukkan memori kita, kemudian secara tafsir kita ini, oh kalau diajarkan dengan cara yang mudah, kita mengubah perasaan, oh Inggris tuh mudah ternyata, kemudian behaviornya jadi semangat belajar tindakannya. Tapi ketika Anda belajarnya penuh perjuangan, apalagi dengan marah-marahin, dengan dimaki-maki guru, dimaki-maki itunya, dosennya gitu. Akibatnya kita punya tafsir itu susah ya dipahami ya gitu. Dan behavior kita jadi malas belajar gitu. Karena kita katakan susah masih belajar. Nah, yang menarik, manusia ini menyimpan memori bukan hanya datanya, tapi tafsir kita terhadap data tersebut. Jadi ketika kita punya pengalaman belajar bahasa Inggris susah, ketika kita harus mengucapkan bahasa Inggris, ada blocking di situ. Kenapa? Karena pikiran kita punya sifat alami melindungi diri kita. Kalau kita ada manusia pingsan, itu kan kenapa pingsan? Karena overload. Datanya terlalu over seperti halnya listrik ya. Jepret untuk menghindari bahaya yang lebih besar gitu. Di situ juga kita overload, kita pingsan. Karena makin dipikirin makin stres ya. Begitu juga dengan bahasa. Begitu dimasukkan dengan cara yang stres, gitu. Begitu kita mau berbahasa, pengalaman buruk masa lalu yang stres hadir kembali. Dan akibatnya apa? Akibatnya kita susah mengakses memori. Kenapa? Karena memori itu juga berkaitan dengan rasa stresnya gitu. Dengan membuat memori kita menjadi lebih nyaman, punya akses terhadap kondisi tersebut, kita menjadi mudah mengakses kembali memori yang sudah dimasukin. Bapak Ibu, memori sebenarnya setiap yang kita dengar, kita sehari-hari sebenarnya masuk dalam pikiran kita. Walaupun cara masuknya datanya bisa 100%, berapa persen, tapi masuk. Sayangnya kita nggak bisa akses ke data karena kita terblocking oleh kondisi psikologis saat pembelajaran itu dilakukan.
Makanya untuk bahasa itu kita mencari guru yang enak, guru yang menyamankan. Karena itulah program. Karena sebenarnya gini, bayi itu bagaimana bayi bisa melakukan bahasa? Karena memodel dan dia menyerap berdasarkan apa yang dia pahami. Makanya ada anak ngomong sesuatu cadel gitu dan sebagainya karena dia mendengarnya juga cadel karena dia waktu itu masih cadel kan. Kalau yang cadel ini tidak dibenarin gitu, dia akan cadel terus sampai besar dalam mengucapkan kata-kata tertentu gitu. Makanya kita benerin kalau dia salah ini untuk memberikan pemahaman bahwa yang dia ucapkan itu salah. Yang kedua, anak itu melihat dia bahagia, melihat kita ngomong sambil lucu, sambil ketawa-tawa, dia suka menerimanya itu. Maka sering-sering dia mengucapkan kata-kata tersebut. Dan ini membuat kita jadi paham bahwa mengapa bayi cepat menyerap bahasa, karena yang mengucapkannya secara dalam kondisi yang tidak stressful. Di sisi lain, bayi itu punya keinginan penasaran yang sangat tinggi karena sesuatu yang baru bagi dia. Sehingga mudah menerima. Dan itu juga yang harus dilakukan pada saat kita pembelajaran. Kalau dihadirkan rasa penasaran, kalau dihadirkan rasa senang, gitu, agar secara psikologi materi yang masuk ke dalam pikiran itu adalah materi yang bagus, pengalaman yang bagus. Kenapa? Kembali, kalau pengalamannya buruk, pikiran kita malas mengakses. Karena saat mengakses memori tersebut, ada memori lain yang ikut-ikutan hadir di situ. Dan akibatnya dia malas mengakses. Gitu. Oke, yuk sekarang latihan yuk. Bapak Ibu, kita latihan yuk berbahasa. Pikirkan bahasa Inggris ya, gitu. Saya ingin, tapi kita cara nanti ucapan bahasa Inggris nih, walaupun nggak dengar, saya ingin Bapak Ibu mengucapkan misalnya nama, tinggal di mana, terus sudah berapa lama tinggal di situ, terus berikan informasi 5 informasi saja. Saya, my name is ini, gitu. I'm now living in ini, gitu. And I've been here for berapa 5 tahun atau whatever gitu, terus sebutin perasaannya. I'm happy here because saya sini because I have a lot of friend or apapun itu gitu. Sebutkan itu tapi ucapan dengan cara ucapannya begini. Yuk kita bareng-bareng lakukan, namanya anchor. Inilah salah satu teknik nanti akan kita pelajari. Caranya dari sekarang Bapak Ibu saya berharap duduk tenang, nyaman, bagus. Tarik nafas dalam, bagus gitu. Saya ingin Bapak Ibu pikirkan satu kondisi nyaman di masa lalu. Kondisi nyaman di masa, kondisi bahagia di masa lalu. Pikirkan itu. Bagus. Terus, sekarang saya ingin Bapak Ibu kembali ke pengalaman tersebut. Pengalaman tersebut, bagus sekali. Bila ada sebuah gambar, boleh pejamkan mata Bapak Ibu biar mudah kembali ke pengalaman masa bahagia yang kalau diingat bahagia banget. Bagus. Pejamkan mata, bagus. Lihat, dengar, dan rasakan apa yang terjadi di sana. Bila ada sebuah gambar, besarin gambarnya. Bila ada sebuah perasaan, kuatin perasaannya menjadi 100 kali lebih kuat. 200, 300, 1000 kali lebih kuat. Bagus sekali. Dengar apa yang orang-orang dengar. Dan saya ingin dalam kondisi ini, Bapak Ibu memegang ibu jari sebelah kiri, tangan sebelah kiri pegang dengan menggenggam. Genggam saja dengan tangan kanan. Dan katakan kepada diri, mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, kapanpun saya ingin mendapatkan perasaan ini, saya hanya menggenggam ibu jari tangan kiri, dan semua perasaan yang hadir di dalam diri saya berada kembali di dalam diri saya. Ingat, sekali lagi, kapanpun dimanapun, saya ingin mendapatkan perasaan nyaman ini, saya ingin Bapak Ibu mengatakan pada diri, mulai hari dan hari selanjutnya, genggaman saya pada ibu jari tangan kiri saya sebagai sebuah tombol untuk memanggil kembali perasaan bahagia yang sekarang berada dalam diri saya. Bagus. Tubuh dan pikiran mengerti. Katakan itu berulang-ulang, tubuh dan pikiran mengerti. Tubuh dan pikiran mengerti. Bagus, boleh lepas tangannya, tarik nafas, dan kembali ke ruangan ini sekarang. Bagus. Nah sekarang kembali ucapkan bahasa Inggris, tapi sebelum mengucapkan, genggam ibu jari tangan kiri dulu.
dapetin perasaan nyaman, baru dia ucapin. Yuk kita lakukan. Mulai dengan ujung jari, tarik nafas, pikirkan kebahagiaan, bagus, buka mata, dan ucapkan. My name is ini. Now I'm living in ini. I'm happy here because apapun itu ucapkan aja sebanyak yang itu. Cek perasaan Anda. Apa bedanya ketika sebelum kejadian ini sama sesudah kejadian? Kebanyakan peserta kami merasakan lebih nyaman, lebih bisa mengucap, bahkan yang menariknya dalam ilmu pikiran. Kalau kita bisa memugar satu data, maka data lain ikut terbongkar. Itulah makanya kadang-kadang orang yang pernah kerja di perusahaan asing, pertama kali satu dua hari bahkan sampai 5 hari masih kaku, di hari ke-8 dia sudah santai ngobrol tentang asing. Mengapa? Sebenarnya datanya terpanggil di hari pertama, hari kedua. Ketika sebuah itu mudah terpanggil, maka di hari ke-8 semua data memori yang sudah dilahirkan keluar dan muncul kembali. Dan itu semakin sering, bahkan semakin banyak keluar, bang Pesita kemudian banyak masuk lagi. Dan itulah yang kami masuk dengan terapi. Terapinya maksudnya adalah menghancurkan mental block, memastikan bahwa data itu keluar dan data stok dengan bagus. Nah, Bapak Ibu, kami ingin ajak Bapak Ibu terlibat di kegiatan kami bersama tim dari IPMA yang sekarang ada di Inggris. Jadi nanti Bapak Ibu akan belajar langsung dari Inggris bersama apa? Ini masih orang Indonesia. Gitu. Nanti kalau diperlukan kapan-kapan kita akan hadirkan orang asingnya. Tapi tentu karena ini sifatnya awal, jadi harus orang yang sangat ngerti bahasa Indonesia, nggak bisa Inggris murni ya gitu. Ada Coach FM, Dr. Foni Mutia ya. Dia lulusan doktor PhD dari Bradford, master MSc-nya di Bradford juga, dan dia certified performance coach. Jadi dia dengan ilmu coachingnya gitu, dia akan mengajari kita, termasuk memberikan terapi bersama. So kita akan komunikasi bareng bersama Ibu Foni, Coach FM, Coach Foni, dan kita nanti akan berlatih bersama, memastikan bahwa Bapak Ibu sehabis seminar, sehabis pelatihan ini akan nyaman berbahasa Inggris dengan efektif. Kapan waktunya? 19 September 2021 lewat Zoom gitu. Dan ini bersama tim Rumbes ya, Rumah Berdaya Zoka. Jadi pagi mungkin bersama tim Rumbes kita akan berlatih melakukan terapi. Siangnya baru dengan Coach FM karena waktu dari Inggris ke kita beda 6 jam gitu. 6 jam artinya Bu Foni akan mulai masuk di jam 1 sampai jam 3. Bahkan kalau mau lebih pun nggak apa-apa karena di sana relatif masih pagi, di kita mungkin sudah asar gitu ya. Jadi nanti bersama-sama kita lakukan terapi bagaimana bahasa Inggris yang lebih efektif. Nah, yuk gabung gitu. Tingkatkan karir Anda melalui bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu punya anak lagi kuliah, ikutkan di sini karena inilah momentum dia. Karena di kuliah itu sebenarnya sudah nggak lagi belajar bahasa Inggris. Inggris sudah selesai di SMA. Di kuliah itu sebenarnya dengan kita relatif sama gitu. Anak-anak yang kuliah karena dia nggak belajar lagi bahasa Inggris dan nggak berlatih, jadi makin parah. So, ayo gabung tanggal 19 September 2021. Investasinya murah banget karena kalau dihitung pakai pound sterling nggak kerasa, mungkin bukan nggak kerasa gitu. Cuma 150.000. Dan yang menarik, daftar sebelum 13 September hanya 75.000. Akunnya ada, biasa akun ke Zoka gitu. Konfirmasinya lewat WA, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa gabung bersama kami. Karena dengan cara itu kita bisa membangun kembali peradaban kita. Kita banyak akses buku-buku banyak dari luar negeri dan bahasa Inggris semua. Jadi kita mau akses gimana caranya kalau kita ngerti gitu. So, ayo kita bareng, kita gabung. Mudah-mudahan ini juga Bapak Ibu karena diadakan oleh Rumbes, jadi keuntungan bersihnya nanti digunakan untuk kegiatan yayasan, untuk perubahan umat. Jadi memang begitulah cara kami melakukan galang dana, bukan tidak mau dengan minta-minta, tapi memberikan ilmu bermanfaat agar Bapak Ibu merasakan dampak, kami pun merasakan dampaknya dari kegiatan sedekah dan bisa membantu para duafa. Baik,
Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa raih kesempatan ini. Saya tidak tahu Bu Foni bisa lagi ngadain terapinya kapan, tapi nanti belum ada koordinasi. Ini sebenarnya kegiatan awalan. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dan mudah-mudahan hari ini kita dapat terlepaskan dari Allah. Sekian dari kami, mudah-mudahan kita bisa gabung sampai ketemu tanggal 19 September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.